Ketua The Federal Reserve Jerome Powell mendapat kritik tajam terkait renovasi markas besar-besaran The Fed senilai $2,5 miliar atau sekitar 40 triliun rupiah. Presiden Donald Trump menyebut proyek itu terlalu mahal dan memalukan. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mendapat kritik tajam terkait renovasi markas besar The Fed. Presiden Trump menilai renovasi markas The Fed dengan biaya $2,5 miliar atau sekitar 40 triliun rupiah sangat berlebihan. Ia menegaskan Powell tidak memerlukan istana untuk bekerja, di mana sebelumnya Trump sempat dikabarkan akan memecat Powell, namun membantah kecuali ada bukti penipuan. The Fed menjelaskan renovasi diperlukan karena sistem listrik, pipa, dan ventilasi di gedung Mariner SA Class sudah usang. Proyek ini juga menghapus asbes, timbal, dan bahan berbahaya lain, serta memperbarui sistem komunikasi modern. Gedung ini merupakan bangunan bersejarah dengan desain klasik di pusat Washington. Adapun lonjakan inflasi pada 2021 hingga 2022 membuat harga material dan tenaga kerja melonjak tajam. Penemuan asbes lebih banyak dari perkiraan juga ikut menambah biaya. Pembatasan ketinggian gedung di Washington juga memaksa pembangunan lantai bawah tanah yang lebih mahal. Bagi sumber ada Channel. Dalam sesi tanya-jawab dengan wartawan di ruang Oval White House, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan mengenai pemecatan Chairman The Federal Reserve Jerome Powell. Meski demikian, ia mengatakan tengah mempersiapkan kandidat selanjutnya yang akan menjabat sebagai orang nomor 1 di Bank Sentral Negeri Paman Sam tersebut mulai tahun 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak berniat memecat Gubernur Federal Reserve Jerome Powell. Namun di saat yang sama, ia kembali meluncurkan kritik tajam terhadap Powell karena belum juga memangkas suku bunga dan tetap menyiapkan kandidat pengganti Powell. Adapun kabar yang menyebut Trump sedang mempertimbangkan pencopotan Powell langsung mengguncang pasar. Indeks saham jatuh, dolar terpukul, dan imbal hasil obligasi melonjak. But no, I'm not talking about that. Fortunately, we get to make a change in the next, 8 months or so. And we'll pick somebody that's good and we'll pick somebody. I just want a fair job. Are you completely ruling out the idea of firing Jerome Powell? I don't rule out anything, but I think it's highly unlikely. There's lots of reports coming into this meeting that you planned on firing Fed Chair Jay Powell. Markets reacted. Is that right? Those are reports, but they're not true. Meski kemudian Trump membantah kabar tersebut, ia mengakui telah membahasnya dengan legislator Partai Republik pada Selasa malam. Langkah ini pun memperpanjang tekanan politik terhadap bank sentral yang seharusnya independen. Selain itu, Trump juga membahas proyek renovasi kantor The Fed senilai $2,5 miliar yang tengah menuai kritik dari Gedung Putih dan Partai Republik. Meski demikian, hingga kini tidak ada bukti penyimpangan dan The Fed telah membela proses proyek tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat akan kembali mengirimkan surat kepada sejumlah negara untuk pemberitahuan rencana pengenaan tarif resiprokal. Surat itu akan menyebut besaran pengenaan tarif terhadap negara yang bersangkutan di kisaran 10 hingga 15%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan kembali mengirim surat pemberitahuan pengenaan tarif resiprokal terhadap lebih dari 150 negara. Trump mengatakan dalam surat tersebut akan tertulis besaran tarif yang akan diberlakukan, yakni berkisar 10 hingga 15%. Dalam keterangannya bersama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick, Trump mengatakan surat akan dikirimkan kepada negara yang belum pernah mendapat pemberitahuan sebelumnya, meski tak menyebutkan negara mana saja yang akan mendapatkan pemberitahuan tarif resiprokal selanjutnya. Trump pun menargetkan akan mencapai kesepakatan dengan beberapa negara yang akan menerima surat pemberitahuan. Don't forget, we'll be releasing a letter soon talking about many countries that are much smaller, where you're not going to do letters per se. You might do an individual letter, but it's going to go very quickly, and the number will also be less. Which countries? These are countries that are many of them, like 200 countries. You understand? Caribbean countries, African countries. You have a huge amount of countries that are small, and the president's just going to deal with them sort of the way he thinks is the right way to deal with them. We'll probably set one tariff for all of them. Sebelumnya, Trump berulang kali menyatakan bahwa tarif resiprokal terhadap sejumlah negara yang telah diumumkan pada April lalu akan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang.
Pemberlakuan tersebut merupakan perpanjangan setelah sebelumnya tarif resiprokal dijadwalkan mulai berlaku pada 9 Juli lalu. Perpanjangan tersebut mendorong sejumlah negara melakukan perundingan untuk menghindari pengenaan tarif masuk yang tinggi. Berbagai sumber ADX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, militer Israel menyerang wilayah Damaskus, Suriah dan menghancurkan kantor Kementerian Pertahanan Suriah. Israel melancarkan serangan ke Suriah di saat komunitas Druze dan suku Arab Baduy berperang sejak beberapa hari lalu. Militer Israel pada Rabu kemarin melancarkan serangan ke arah kantor Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Serangan dilakukan Israel saat mengintervensi bentrokan antara tentara Suriah dan pejuang Druze di Suriah Selatan yang merupakan kekerasan paling mematikan di negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Pejabat Suriah menyebut serangan Israel meruntuhkan 4 lantai gedung kementerian dan merusak fasad bangunan. Dan dalam serangan kali ini tercatat 1 orang tewas dan 18 terluka. Israel melancarkan serangan ke Suriah di saat komunitas Druze dan suku Arab Baduy berperang sejak beberapa hari lalu. Israel menyerang Suriah dengan dalih mendukung Druze, kemudian turut campur dengan menyerang tank-tank militer di Suriah Selatan. Druze sendiri merupakan kelompok minoritas cabang Islam Syiah Ismailiyah yang tersebar di sejumlah wilayah Timur Tengah termasuk di Israel dan Suriah. Kelompok ini menjadi populasi mayoritas di Swedia, Suriah yang menempati wilayah itu hingga 90%. Sementara itu populasi suku Arab Baduy hanya sekitar 3% di Suriah. Berbagai sumber IDX Channel. Militer Rusia kembali menyerang Ukraina pada Rabu malam dan menghancurkan sejumlah wilayah termasuk kota kelahiran Volodymyr Zelensky. Rusia melancarkan serangan usai Ukraina dipastikan mendapat pasokan persenjataan dari Amerika Serikat. Militer Ukraina melancarkan serangan menggunakan drone secara besar-besaran ke wilayah Ukraina pada Rabu malam waktu setempat. Serangan tersebut menghantam sebagian besar infrastruktur sipil dan perusahaan industri. Puluhan drone dan rudal balistik menghancurkan wilayah Finistia dan Kryvyi yang merupakan kota kelahiran Presiden Volodymyr Zelensky. Serangan ini pun menjadi salah satu serangan terbesar dalam perang Rusia-Ukraina. Dalam unggahannya di media sosial, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pentingnya penguatan pertahanan secara sistematis, terutama pertahanan udara. Hal itu karena Rusia masih mengandalkan serangan udara dalam melakukan invasi ke Ukraina. Rusia melancarkan serangan beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan rudal pertahanan udara Patriot untuk membantu Ukraina telah dikirim dari Jerman. Pengiriman tersebut sebagai realisasi atas pernyataan Trump yang menjanjikan pengiriman pasukan senjata baru bagi Ukraina. Berbagai sumber IDX Channel.